Kenapa salib itu kok berubah arah di Katolik? Tiba-tiba salib sebagai lambang keselamatan. Yesus mengatakan salib itu menyebabkan orang menjadi orang neraka. Itu loh maksud saya. Mungkin gini Kak, saya cuman kasih dikit masukan. Mungkin gini, mungkin menurut Kristen ya, mungkin ya, di mana Alkitab mana yang abang baca itu, bahwa mereka menganggap bahwa salib itu apa, untuk apa namanya tadi, orang-orang jahat ya. Iya. Ada benarnya juga karena gini. Ada benarnya juga karena, tetapi dalam ajaran saya ya yang saya tahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Kamu tadi mengatakan bahwa wahyu apalah itu diambil dari Islam. Karena begini Bang, Pasti. kita Pasti kan ini hanya pendapat ya. Kita kan ini tinggal di Indonesia. Wahyu Makanya itu kan boleh sudah mencuri. menjadi kata Apa? selatan. Kalau kalau kami di Amerika, Wahyu itu sudah jadi kata serapan. Iya, Coba Anda gunakan, tolong Anda gunakan kata wahyu dalam bahasa sehari-hari. Silakan. Contoh, misalnya Anda suruh istri Anda ke pasar, coba gunakan kata wahyu. wahyu itu sama dengan ilham Bang. Itu kan wahyu. Ilham itu juga bahasa Quran. Saya mau tanya, duluan Kristen di Arab atau Islam Bang? Duluan Kristen di Arab atau Islam? Duluan Kristen. Makanya sebelum Islam muncul abad ke-7, Kristen sudah ada. Apakah mereka menggunakan kata bukan wahyu di sana? Baik. Itulah baik. makanya pakai logika Bang. Saya pikir Anda berilmu tapi itu aja nggak bisa tangkap ya. Baik. Sebelum Islam datang, orang Arab menyebut kata Allah itu untuk sebutan apa? Oke, kata Allah itu digunakan untuk menyebut itu orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka itu Saya ulang lagi pertanyaan saya. Orang-orang Arab Kristen di sana menyebut kata Allah sebelum Islam itu datang, itu ditujukan kepada siapa? Pencipta. Mereka menyebutnya dengan kata Allah. Ya Allah. Kemudian Islam ikut-ikutan. Coba kasih data. Islam kan muncul abad ke-7. Maka Anda mengatakan Kristen lebih dulu menyebut kata Allah di sana. Kasih data. Karena itu bahasa Arab. Kasih data. Kata siapa? Itu bahasa Arab Bang. Kata siapa? Itu bukan bahasa Arab. Coba. Saya uji. Saya uji. Sembahan dalam bahasa Arab itu apa? Oke. Yang mereka sembah itu Allah. Ya. Memang seperti itu. Sembahan, bukan nama. Yang saya tanya sembahan. Sembahan dalam bahasa Arab apa? Saya tidak tahu. Kalau digunakan Islam. Kenapa nggak begitu? Allahu Akbar. Kalau Bapak dalam bahasa
Kalau bapak dalam bahasa Arab apa? Oh, saya nggak tahu. Abah ya. Nah, Kalau saya berarti orang Kristen Arab memanggil apa kepada Tuhannya Yahudi? orang Kristen Arab ya pasti kalau mereka menggunakan Allah. Ya? Allah, karena kan itu Tunggu dulu. Sebelum Islam datang, Oke. sebelum Islam datang, orang Kristen Arab kata Anda pasti rujukannya kepada Bible kan? Iya. Nah, sekarang di Bible kata Tuhan itu apa? Dalam bahasa Aram, dalam bahasa Ibrani. Oke, kalau bahasa Ibrani kan Elohim. Nah, Elohim bahasa Ibrani. Arabnya apa? Bahasa Arabnya Kalau- Elohim apa? Bahasa Arabnya ya Allah. Islam muncul abad ke-7. Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah. Elohim, Itu bahasa Elohim, Arab. bahasa Arabnya Allah. Itu bahasa Arab. Ya, coba ada para. mereka membaca bahasa Elohim. Udah, jangan bahasa Arab jangan Elohim. jangan kamu masuk ke dalam ranah yang kau tidak ada ilmu di situ, jangan. Itu Kau orang Arab makin bahasa malu Arab, nanti. bukan milik Indonesia itu, Bang. Oke, saya tanya lagi. Saya tanya lagi. Jangan kamu- Kitabmu dalam bahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu abad keberapa? Duluan mana, Islam atau Kristen di Arab? Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu disebut apa? Atau Islam di Arab? Saya ulang lagi. Duluan mana, Islam atau Saya ulang lagi. Jawab dulu, Bang. Kamu sudah bertanya, saya sudah jawab. Sekarang pertanyaan kitabmu. duluan mana, Islam Dengar dulu. atau Kristen di Arab? Dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu abad keberapa? Karena Kristen itu tidak pernah ke Arab. Yang ke Arab itu adalah Nasrani, bukan Kristen. Beda Nasrani, beda Kristen. Oke, Bung, sekarang kita masuk ke tema. Islam muncul Halo? abad ke-7 di Arab dan juga Kristen sudah ada duluan. Tidak ada Kristen di sana. Tidak ada Bang. Kristen di sana. Jangan kau nipu. Novel itu apa? Kristen atau Tidak apa? ada Kristen di sana. Kalau itu di novel itu Kristen atau apa? Oh, tidak ada. Mereka Nasrani. Muhammad belajar dari Nasrani. Siapa yang Nasrani? Pengikut Yesus. Pengikut Isa Al-Masih, bukan pengikut Yesus. Jadi tak ajarin samamu ya, tak ajarin samamu. Tidak ada di dalam kitabmu itu ya yang bisa kau terjemahkan menjadi Allah, tidak ada. Pahami itu dulu. Jadi kamu di Indonesia Makanya ini kalau di menggunakan Amerika diterjemahkan God, brother. Makanya kan diterjemahkan God karena itu kan. God dalam bahasa Indonesianya apa? God dalam bahasa Indonesianya apa? God dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan Allah. Ya, memangnya Udah kenapa? kau keturunan monyet Lord memang. itu apa? Dia ada monyet. Udah. Di sini bukan tempatnya umat Paulus berkarya untuk nipu dan menyesatkan manusia. Kau ke neraka saja. Tidak usah di sini. Masa God kau terjemahkan Allah? Itu monyet, memang kau biawak. Monyet yang setubuhi ibumu itu sampai kau lahir, makanya otakmu nggak berfungsi. Halo, semangat siang. Halo Juma. Ya. Halo juga. Gimana Juma? Ini ada tema, apakah salib itu komedi putar? Silakan.
Apakah salib itu komedi putar? Kenapa bisa komedi putar? Ya, karena ajaran Yesus itu tidak sama seperti konsep Kristen hari ini. Konsep Kristen itu kayak lelucon. Itu menurut siapa? Ya, itu menurut Bible. Ngarang kamu. Kok jadi ngarang? Kayak lelucon, konsep salib itu kayak lelucon. Dah. Ya. Halo. Ngintip dia, teman-teman. Ayo yang berisi naik. Hadapi saya dengan ilmu, jangan dengan cocokologi. Silakan pakai ilmu tadi ya. Ini ibu dari tadi minta ada apa ya? Minta naik jaringan Kenapa? parah. Dari Kristen apa? Ya, cuman Katolik, begini, Protestan? Kenapa? Protestan atau Katolik? Katolik. Oke, silakan buka kamera, Mbak. Buka kameranya silakan. Tunggu, sabar ya, kita turunkan dulu yang satu. Oke, Ibu, salam kenal dari saya, Bang Suma. Saya lihat Salam ini kenal juga. Iya, ada tema apakah salib itu adalah komedi putar? Artinya apakah salib itu adalah sebuah candaan sampai pola yang dibangun Kristus? Iya. Karena Yesus mengatakan bahwa orang yang menyalib orang benar, keturunannya tidak luput dari neraka. Saking sadisnya kecaman terhadap salib itu, kata Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Gimana? Makanya saya Matius Dalilnya? 23 nomor 32 sampai Coba dibaca. 34. Dikatakan di sana Coba dibaca. bahwasanya penuhilah takaran nenek moyangmu. Terus Penuhilah takaran nenek moyangmu. Bagaimana mungkin engkau akan luput dari neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, ahli Torah, dan juga orang benar, orang bijaksana, tetapi kalian menyalibkan dan membunuhnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi keturunan para penyalib itu adalah orang neraka, dan Yesus katakan kau adalah keturunan ular beludak. Yesus mengecam para penyalib, bahkan keturunannya tidak lolos dari neraka. Tapi di Kristen jadi lucu gitu. Justru gara-gara menyalib orang benar, Kristen jadi selamat. Salib ini kok jadi Kristen apa, mainan. Mas? Seluruh Kristen, semua Kristen Protestan. pengikut Paulus, semuanya, Kristen Protestan. semua Kristen Saya juga menjadikan kurang paham. salib itu. Saya juga kurang paham kalau ajaran Katolik. Ibu Katolik, Mbak ini Katolik. Katolik. Oh, iya. Katolik memang murah Cuman saya senyum di dia. situ tadi saya cuman kutip satu tadi bahwa salib Yesus itu dijadikan apa tadi?
seperti dijadikan mainan jadinya, seperti mainan. Iya. Oke, kalau Salib saya dikecam jawab oleh yang Yesus. saya. Boleh silakan. Saya cuman bilang berbeda pendapat, terus berbeda-beda ajaran. Kalau mengenai Yesus, Protestan juga kan percaya Yesus, kami juga percaya Yesus. Jadi kalau bilang salib itu menjadi mainan, itu tidak. Itu cuman reinkarnasi manusia yang ingin belajar dan ingin tahu seperti apa, tapi tidak memahaminya. Jadi saya tidak bilang bahwa agama apapun itu tidak bagus atau bagaimana, cuman saya tidak terima yang salib Yesus itu dijadikan mainan atau barang gasingan atau apalah. Itu saja, Kak. Soal Ya, ajaran Kristen saya tidak paham. Saya Kristen Katolik, jadi saya tidak paham. Makasih. Oke. Masih ingin diskusi atau ingin turun? Boleh, saya simak-simak aja, tidak apa-apa. Oke, baik. Jadi yang menjadi pertanyaan Saya besar tidak kami, terlalu mau ya, bertanya. ya. Jadi gini, Mbak. Kalau di dalam Matius 23 tadi itu kan, data 32, kan Yesus mulai dari data 1, dari Matius 23 sampai 39, kan Yesus itu hanya mengecam, celakalah, 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 celakalah. Kan gitu. Terus sampai pada poin 32, penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai engkau keturunan ular-ular, keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin engkau akan meluputkan diri dari api neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, ahli Torah, orang bijaksana, separuh kalian bunuh dan kamu salibkan. Maka kamu akan menanggung apa yang menjadi perbuatan nenek moyangmu, yaitu menumpahkan darah orang benar mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Semua ini aku katakan akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Artinya akibat dari penumpahan darah orang benar ditanggung oleh keturunan mereka, yaitu ahli Taurat, orang Farisi, yang akan menanggung itu semua sebagai orang neraka. Dengan kata lain, bahayanya penyaliban berimbas kepada keturunan para penyalib sebagai orang yang tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Begitu dahsyatnya, fatalnya ketika menyalib orang benar. Kita kunci itu berdasarkan data Yesus yang mengatakan. Nah, tiba-tiba muncul Katolik dan sekte yang lain mengatakan bahwa salib itu adalah keselamatan. Sementara Yesus, salib itu adalah kematian di neraka kekal. Makanya saya katakan, kok ini kok kayak candaan gitu loh. Salib ini kok kayak komedi putar. Yang tadinya Yesus mengecam para penyalib dan keturunannya sebagai orang neraka, kok tiba-tiba menyalib Yesus itu adalah sebuah kemenangan bagi para orang jahat. Itu gimana itu? Saya serius bertanya. Bukan karena saya melihat adik ini cantik, bukan, tapi kan memang saya serius ingin tahu kenapa salib itu kok berubah arah di Katolik. Tiba-tiba salib sebagai lambang keselamatan. Yesus mengatakan salib itu menyebabkan orang menjadi orang neraka. Itulah maksud saya. Mungkin gini, Kak, saya cuman kasih dikit masukan. Mungkin gini, mungkin menurut Kristen ya, mungkin ya, di mana Alkitab mana yang abang baca itu, bahwa mereka menganggap bahwa salib itu apa, untuk apa namanya tadi, orang-orang jahat ya. Iya. Ada benarnya juga karena gini, ada benarnya juga karena, tetapi dalam ajaran saya ya, yang saya tahu bahwa Yesus itu bahagia, maksudnya menerima dia disalibkan dengan situasi dan keadaan yang dia alami. Dia menerima bahwa itu keputusan Allah, bahwa dia harus siap menerima apapun keputusan Allah. Begitu. Mungkin ular beludak itu tadi bagi orang-orang yang membencinya, mungkin ya, seperti itu kira-kira, yang membencinya dianggap ular beludak.
Mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi Tapi bagi kami itu kemenangan bahwa dia bisa menerima bahwa dia sanggup untuk menjalankan tugasnya. Dia disalibkan, dia dibunuh, bahkan dia diejek, walaupun dia pertaruh nyawanya, karena dia berhasil untuk menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan dia untuk, Yesus, kau harus siap menerima apapun hukuman dari orang-orang yang membenci engkau. Seperti itu. ada nggak dalilnya itu, Mbak? Bahwa Elohim, Tuhannya Yahudi, menyampaikan ke Yesus untuk siap menerima hukuman salib. Ada nggak dalilnya? Ada itu. Karena kan di saat Yesus disalib itu kan dia menyebut ya, Bapa, ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu sudah di saat Yesus bertentangan dengan mati ya, di saat Yesus itu bertentangan dengan ucapan Yesus di dalam Yohanes 8. Bapak tidak akan membiarkan aku seorang diri. Yesus tidak akan pernah dibiarkan seorang diri, kata Yesus. Yohanes 8 nomor 29. Bapak tidak pernah meninggalkan Yesus sampai selama-lamanya. Jadi saya curiga kalau yang mengatakan Bapak kenapa kau meninggalkan aku itu muridnya salah satunya. Karena Yesus tidak pernah ditinggalkan. Bapak tidak pernah membiarkan, tidak akan membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Itu kata Yesus. Tapi kalau tiba-tiba saja ada yang teriak Eli, Eli lama sabaqtani, saya yakin 100% itu bukan Yesus lagi, tapi oknum lain yang menggantikan dirinya. Makanya antara pengajaran Yesus, ketika Yesus mengajar usia 13 tahun sempat menghilang, lalu kemudian muncul di usia 29 sampai usia 33 tahun, itu berbeda dengan ajaran setelah penyaliban sampai hari ini. Jadi ajaran Yesus dengan ajaran Katolik itu berbeda jauh. Kenapa berbeda jauh? Karena Katolik lebih menekankan terhadap poin penyaliban, bangkit dari salib, datang kepada Paulus, datang di Pulau Patmos. Itulah yang dijadikan sebagai acuan keyakinan. Sedangkan pusat sentral pengajaran Yesus adalah ketika dia penginjilan sebelum penyaliban. Itulah inti poin daripada ajarannya. Di antaranya, salah satu ajarannya menasihati orang-orang, yaitu muridnya, agar waspada kepada Yesus palsu yang datang kepada mereka, yang melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dahsyat. Sekiranya mungkin Yesus palsu bisa menyesatkan mereka. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 15, 16, 17, 18, sampai 26. Itu kata Yesus. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka penyesat yang memakai namaku ini akan menyesatkan banyak orang. Dan saya yakin orang banyak yang disesatkan itu adalah, mohon maaf, Katolik dan turunannya. Karena hanya ada satu kelompok di luar Yahudi yang memakai nama Yesus. Tidak ada yang lain. Nah, orang Yahudi lah yang mendapatkan pesan agar waspada kepada Kristus palsu. Karena Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, mohon maaf kalau dibilang Kristen Katolik kan jelas itu pengikut Kristus. Kristus yang mana? Yang mengajarkan ibadah Minggu. Yesus tidak mengajarkan itu. Berarti ada Kristus lain. Begitu saudari Nona Astri yang baik hati. Kenapa orang Katolik itu baik-baik ya? Saya heran loh, ya, serius. Soalnya saya cuma mendalami ajaran saya saja, jadi saya tidak mau mendalami ajaran orang lain. Saya suka sama teman-teman Katolik saya itu baik, mereka baik dibandingkan yang lain. Maaf nih, bukan saya nyanjung Katolik. Tapi rata-rata saya berdialog dengan orang-orang Katolik itu yang terdidik ya, yang belajar Bible itu lebih enak ditemani diskusi daripada yang lain.
Begitu, Mbak. Ada lagi? Iya, karena memang kita tidak perlu memahami ajaran orang lain kan begitu. Kita harus mendalami ajaran sendiri. Oke. Ada lagi, Mbak Nona? Nona manis. Juga tidak mau bertanya tentang, sebenarnya pingin mau tanya sih seperti apa. Ada yang saya mau tanya tentang Muslim. Abang Muslim kan? Saya Muslim. Cuman saya tidak mau bertanya karena memang saya tidak Iya. ingin tahu. Karena memang saya tidak mau pingin tahu tentang ajaran abang. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kalau gitu kita sudahi ya, Mbak. Pingin dengar saya. Oke. Makasih. Iya, makasih. Nanti kalau ada hal-hal ini naik lagi ke sini boleh, nggak apa-apa. Oke, makasih Kalau ada saudari yang Nona. menentang. Kalau ada yang menentang saya nih. Oh iya, siap. Oke, makasih. Soalnya tadi saya cuma Salam menolak kenal. kalau dibilang. Saya cuma menolak tadi karena dibilang salib Yesus dijadikan gasing. Itu saya tidak terima. Itu Oh tidak. iya. Baik. Oke. Oke, makasih ya. Salam semuanya. Minta maaf. Iya, semuanya makasih. Nona ini baik. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.